Al-Fatihah. Bahsul Masail Senin 8 Rabiul Tsani 1442 Hijriah 23 November 2020 Masehi. Masalah PDAM yang biasa dibuat kalau di perkotaan itu, saya juga menggunakan PDAM, yaitu air yang dialirkan dari pemerintah itu, yang mana semua penduduk yang menggunakannya itu menggunakan lebih dahulu dengan meteran, kemudian di akhir bulan baru ada hitungan pembayarannya itu. Pertanyaan, apakah jenis akad apakah? Jenis akad apakah? Akad yang ada pada PDAM tersebut. Jadi orang menggunakan air lebih dahulu, kemudian pembayarannya adalah akhir, mengikuti meteran di situ itu. Jawab, akadnya adalah di situ bai istijrar. Sebagian ulama jika ada yang membolehkan bai istijrar ini, di antaranya adalah Imam Ghazali. Atau dhamanul itlaf juga, yaitu ganti barang yang dirusakkan. Karena sudah ngambil barang terus ganti gitu. Kalau bai namanya istijrar saja, mengambil sedikit demi sedikit, terus kemudian kalau sudah akhir bulan nanti ada hisab penghitungannya, baru dibayar. Itu kan nggak ada akad-akatan beli sekian liter, kan nggak ada. Nanti langsung saja gunakan begitu saja, baru dihitung di akhirnya. Nah, seperti itu juga dibolehkan menurut Imam Ghazali, ada yang membolehkan. Kalau mu'atoh saja boleh, ya mestinya ya istijrar juga boleh. Alasannya seperti itu. Mu'atoh ya kayak ngambil di toko itu, ngambil itu. Kemudian turun bayar gitu saja. Tidak ada saya jual, saya beli sana. Saya jual, saya terima, saya beli, enggak ada ya. Seharusnya kan jual beli itu harusnya seperti itu. Tetapi memang sekarang itu jual beli ini juga yang ngambil begitu saja terus membayar, kadang diem semua 1000 bahasa. Yang seperti itu gimana itu seperti itu? Dan itu sudah jadi biasa di kehidupan itu. Sama-sama taunya. Wallahu a'lam. Bagi hasil yang ditetapkan. Bagaimana hukum investasi dengan menentukan penghasilan setiap bulannya? Menentukan penghasilan setiap bulannya. Contoh, seseorang investasi 20 juta kepada peternak ayam. Dengan perjanjian setiap bulannya ditentukan bagian untuknya sebesar 2 juta. Pokoknya dia ikut investasi di peternakan ayam. Enggak tahu apakah kondisi peternakan ayam itu bagaimana. Pokoknya yang penting dia mendapat 2 juta setiap bulannya, begitu saja. Yang seperti ini tidak sah. Harusnya kalau memang bagi hasil ya bagi hasil gitu saja. Apa hasilnya dibagi, tapi ini ditentukan. Sehingga kayak mirip dengan yaitu bunga yang telah ditentukan. Naruh di sini maka akan dapat sekian, sudah nggak peduli apa yang terjadi ya, kayak seperti itu kalau orang naruh duit di bank untuk dibungakan di sana. Tapi kalau investasi itu harusnya kan nggak seperti itu, harusnya itu bagi hasil kalau investasi itu, sehingga kayak murabahah ya namanya, itu ada bagi hasil, sehingga nanti hasilnya berapa
Itu sekian persen dibagi tidak seperti itu. Bahkan kalau persentase boleh, aku 50%, kamu 50%, nah itu sama-sama 50%-nya. Jadi apa yang ribahnya nanti itu lagi 50%, atau 60%, 40%, tergantung yaitu kesepakatan antara dua belah pihak. Wakil sebagai penjual sekaligus pembeli. Wakil sebagai penjual sekaligus dia sendiri yang beli. Ahmad adalah seorang santri yang bertugas berkhidmat di koperasi milik pesantren, di mana ia belajar. Di samping ia bertugas melayani para pembeli, terkadang ia juga melayani kebutuhan pribadinya. Jadi dia itu sebagai wakil, kalau dianggap sebagai wakil ya. Jadi sebagai wakil untuk menjualkan barang-barang itu. Tetapi dia menjual barang itu kepada diri sendiri, dibayar kepada diri sendiri. Sehingga ia ingin membeli sesuatu yang ia tinggal menaruh uang saja dan mengambil barang yang ia inginkan. Dalam arti ia sebagai pembeli sekaligus sebagai penjual juga. Dia penjual juga pembelinya juga dia sendiri. Apakah dapat dibenarkan tindakan Ahmad dalam permasalahan di atas dan bagaimana solusinya? Yang seperti ini tidak dibenarkan. Yang seperti ini tidak dibenarkan atau tidak sah. Walaupun ada izin dari muwakil karena terjadi tunggal pelaku pembeli dan penjual dan pembeli. Tidak terjadi jual beli, penjual dan pembeli satu. Solusinya adalah dengan bertransaksi dengan wakil yang lain. Hanya di situ ada beberapa wakil selain Ahmad, ada Mahmud ya begitu. Maka dia beli ke Mahmud itu gitu, biar terjadi transaksi. Atau dengan mewakil langsung, yaitu pemilik koperasinya langsung. Itu solusinya seperti itu. Dalam permasalahan di atas, walaupun bertransaksi dengan sesama wakil harus dengan harga umum. Konco dhewe ya dimurahi lah. Nah, itu enggak boleh, itu harus memang dengan harga yang sudah ditentukan. Nah, itu ya. Apalagi ditambah lagi, jangan ngomong-ngomong yang lain ya. Jadi harus dengan harga yang telah ditentukan oleh muwakilnya, kecuali ada izin khusus dari pemilik koperasi atau muwakilnya untuk memberikan diskon. Jadi bagi para wakil-wakil itu kalau mau beli nanti itu ada diskon khusus untuk mereka. Seumpama ada aturan seperti itu ya. Misalnya diskon 10% atau berapa untuk khusus untuk para wakil-wakil itu. Itu ya boleh aja, nggak masalah. Yang sudah diizini sama muwakilnya. Masalah kotoran cicak. Sering di masjid ditemukan kotoran cicak atau cicak. Suatu ketika Pak Z membuang kotoran cicak dengan menggunakan secarik kertas. Jadi kotoran cicaknya itu diambil pakai kertas, kemudian dibuang. Bagaimana hukum membuang kotoran cicak dengan menggunakan kertas? Boleh saja, asalkan kertas tersebut tidak terdapat tulisan yang harus dimuliakan, seperti ayat Al-Quran, asma'nya Allah, dan ilmu-ilmu agama. Karena kalau sudah ditulisi dengan tulisan-tulisan ilmu agama, ayat Quran, Bismillah, dan sebagainya, maka itu kertas itu kertas yang mulia, tidak boleh dibuat untuk ngambil kotoran. Bahkan ada seseorang itu jadi wali hanya gara-gara menghormati tulisan-tulisan yang mulia begini. Ada tulisan Bismillah, kemudian diambil, dikasih minyak wangi, dia simpan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala ridho, kemudian difutuh sehingga dia menjadi orang yang soleh. Yang nakal-nakal itu loh, kalau pengen jadi yang soleh, jangan meletakkan Quran, mushaf di sembarang tempat. Ini kalau dibalik, ya nggak tahu jadinya, takutnya kebalik. Yang soleh-soleh itu loh, itu meletakkan mushaf, kitab-kitab agama sembarangan, akhirnya jadi nakal. Karena itu terjadi, yang nakal-nakal karena menghormati kitab agama jadi soleh. Nanti yang soleh-soleh ya, karena tidak menghormati kitab-kitab agama jadi nakal. Repot kalau sudah begitu.
wafat sebelum berkeluarga. Ada aja ini. Seorang wanita beriman yang meninggal sebelum menikah. Kelak siapakah suaminya nanti di surga? Pak kelihatannya itu ya nggak tahu lah, pengen suami di surga sana. Dan seorang laki-laki beriman yang meninggal dunia sebelum ia menikah, apakah nanti di surga mendapat istri dari wanita dunia? Ya. Jawab, dalam suatu riwayat diceritakan, bagi wanita beriman yang meninggal dunia sedangkan ia belum menikah, maka kelak di surga akan dinikahkan dengan orang yang menggembirakan dia. Orang yang membahagiakan dia, seharusnya itu. Kerubihi ainuha fil jannah. Bagi laki-laki beriman yang meninggal dunia, jadi di surga akan dinikahkan dengan 72 istri. Jadi surga itu poligami, maksudnya. Kan nggak boleh orang anti poligami itu. Surga itu poligami. Karena kalau orang yang poligami itu ahli surga. Bukan targhib ini, saya nggak pernah narghib kayak seperti itu. Tapi jangan, karena ini masuk ahli surga begitu. 2 dari wanita dunia dan yang 70 dari kalangan bidadari. Artinya ya bisa jadi 2 dari wanita dunia ini adalah wanita-wanita yang belum bersuami. Nah, yang tadi mau dinikahkan dengan orang yang akan membahagiakan dia itu ya akan dinikahkan dengan orang-orang seperti ini. Seperti Sayyidah Maryam, yang mana beliau itu juga tidak punya suami di dunia ini, tetapi beliau akan dinikahkan dengan laki-laki yang membahagiakan beliau, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Makin soleh seorang wanita, makin soleh pula nanti suaminya. Seneng nanti di sana itu, nggak ada cemburu-cemburuan, nggak ada, seneng. Di wanita surga itu seneng, melihat suaminya itu seneng, juga tambah seneng. Senengkanlah dirimu wahai suamiku. Ambillah sebanyak-banyaknya. Sekarang sudah di surga, terserah kamu. Karena aku adalah wanita yang solihah. Kalau kamu pengen tahu wanita yang solihah seperti itu, ada loh wanita solihah itu di dunia ya sudah kayak wanita surga itu ada. Nah, ini yang dengar jangan sampai kamu itu wanita surga, wanita neraka. Jangan bilang begitu sama istrinya. Itu dibuat senjata, enggak seperti itu. Namanya wanita dia punya perasaan. Tapi jangan perasa-rasa gitu loh. Nah, istilah baperan. Nah, tidak seperti itu orang itu. Biasa aja, dunia aja. Bentar aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam wa barakta wa taraham nahlan ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad. اللهم انصر مدى سيدنا محمد، اللهم عسى سلطانا نصيرا، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.